Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary hari ini lagi setiap hari ya bersama saya Kokoriko. Oke, kali ini saya akan membahas suatu contoh robot. Andai kata ada klien atau customer yang minta robot seperti ini. Nih, yang saya jelaskan seperti ini ya. Jadi dalam penerapan ini ada ilmunya juga yang teman-teman bisa ambil pastinya. Nah, anggap aja digitiver. Bebas sih sebenarnya, ini contoh aja. Bisa digitiver, Icefall dan sebagainya. Oke. Tapi yang penting ini rule-nya. Rule-nya dia seperti ini. Anggap seperti ini ya. Jika ketemu angka 1, jika ketemu last digit 1 ya. Lalu diikuti dengan 2, lalu diikuti dengan 3, maka buka posisi diver 4. Oke. Jadi kalau ketemu angka 1, setelah itu diikuti 2, setelah itu diikuti 3, buka posisi diver 4. Ini menurut teman-teman mudah gak? Mudah atau susah? Sebenarnya ini cukup mudah ya. Intinya teman-teman hanya cukup mengecek setiap detik. Last digit terakhir harus 3, last digit kedua terakhir harus 2, last digit ketiga terakhir harus 1. Jadi begitu terus, mudah dong. Jadi 3 kali periksa ya. Last digit paling terakhir harus 3, kedua terakhir harus 2, ketiga terakhir harus 1. Kalau ini belum terjadi, tik berikutnya artinya nggak ngapa-ngapain, belum open posisi. Tapi jika ada momen seperti ini 1, 2, 3, maka dia diver, purchase diver yang LDP-nya 4 gitu. Oke, jadi LDP-nya fix, gampang nih. Ini mudah ya. Nah, bagaimana kalau klien teman-teman itu rule-nya seperti ini. Ini rule 1 ya. Ini rule 2. Jika ketemu angka 1, lalu suatu saat ketemu angka 2, lalu suatu saat ketemu angka 3, maka langsung buka posisi digit diver 4. Nah, teman-teman tahu bedanya ya. Kalau di sini 1 langsung diikuti 2, 2 langsung diikuti 3. Artinya posisinya jelas 1, 2, 3. Bedanya 1 tik. Jadi kita sebagai programmernya atau buat kita sendiri itu gampang. Last tick, habis itu kedua sebelum terakhir, habis itu ketiga sebelum terakhir, selesai masalah. Ya. Nah, di sini adalah 1. Tapi di sini nggak harus 2. Ada muncul angka berapapun dulu, misalnya 8, 9, 0, 2. Nah, ini udah masuk 2 nih, 2 udah masuk. Dan di sini berapapun, misalnya 1 lagi, 0 lagi. Nah, kalau udah ketemu angka 3, jadi itu sudah terpenuhi semua tuh. 1 udah pernah, 2 udah pernah, 3 udah pernah, tapi cara berurutan ya. Baru diver 4 ya. Cara berurutan. Nah, lalu lalu ada aturan tambahan gini misalnya ya. Oke. Ini aturan tambahannya akan lebih rumit. Mungkin kita akan bahas di video lainnya, kita akan terpisah. Saya akan mempermudah ini jadi gini aja. Jadi kalau ini 1, di sini muncul, di sini 2, di sini anggaplah 1. Ini diabaikan yang ini nih. Yang ini diabaikan ya. Artinya saya hanya menunggu 3 kok. Jadi kalaupun muncul 1, saya nggak peduli, saya nunggu 3 yang ini. 3 yang ini. Itu sederhananya. Tapi akan mungkin si klien minta gini. 1, habis itu muncul berapapun, ketemu angka 2. Sorry, ini nggak harus 3 ya teman-teman ya. Maksudnya bisa 4, 5 dan seterusnya, bebas. Ini nggak ada fixnya. Nah, bisa jadi klien minta habis 2, jika ketemu angka 1 lagi, ini ngeriset dari awal lagi. Ini dianggap 1 yang ini nih. Dari 1 ini
harus ketemu 2 lagi. Jadi kalau ketemu 3 diabaikan. Bisa jadi seperti itu permintaan request klien ya. Tapi untuk kali ini kita akan abaikan request itu dulu. Kita akan belajar basicnya dulu teman-teman. Jadi ketemu 1, ini abaikan sampai ketemu 2, abaikan sampai ketemu 3, lah lanjut differ, open posisi differ 4. Gitu ya. Itu dulu teman-teman pelajarinya. Oke. Jadi perbedaannya adalah di mana teman-teman? Ini ada di fase. Dulu saya pernah belajar fase, atau teman-teman sebut mode, atau teman-teman sebut stage, atau stadium mungkin. Intinya adalah step ya, fase gitu, fase. Jadi kalau kayak manusia itu kan ada anak kecil, dari bayi, anak kecil, dewasa, sampai lanjut usia emas gitu ya. Itu fase, tak berurutan kan, berurutan. Nah, ini yang disebut, kita butuh yang namanya fungsi fase teman-teman. Bagaimana menerapkan ini di bot XML ya. Oke, jadi kita terapkan ini di rule 2 ya teman-teman ya. Rule 1 kan harusnya sih gampang ya, bagi teman-teman yang sering ngikutin. Teman-teman bongkar-bongkar aja video sebelumnya, pasti tahu cara ini ya. Nah, teman-teman buka platformnya binary.bot. Kita setting, andaikan anggap aja marketnya di continuous indices volatility 50 ya. Ini di digits bebas sih sebenarnya teman-teman, diverse. Tapi yang ingin saya tekankan adalah di fase rule ini ya, fase rule ini. Dan ini contoh ya teman-teman ya, bukan strategi ini saya bilang profit, bukan ya. Ntar tiba-tiba ada ujuk-ujuk WA ke saya atau email ke saya, atau tiba-tiba komen di YouTube, ya kebablasan juga terjadi loss terjadi loss 3 kali berturut-turut. Dalam hati saya, aduh, bukan itu maksudnya buat tujuan video ini. Tujuan video ini mengajarkan jika ada rule seperti ini, caranya gimana membuatnya, fasenya. Mau sini teman-teman mau bikin 2 atau 3, 5 ya silakan. Ini contohnya 1, 2, 3 contoh saja gitu ya. Atau teman-teman mau buat merah biru itu bebas teman-teman. Ini hanya contoh ya. Jadi saya anggap yang WA gitu, yang email begitu, yang masih komen begitu, saya anggap itu nggak nonton, cuma download ya, download langsung pakai, nggak nonton videonya, nggak dengar penjelasannya ya. Oke. Nah, sekarang predictionnya tadi 4 ya. Nah, differ 4. Ini saya hapus, delete. Nah, cara mudahnya gini teman-teman. Teman-teman bikin variable yang namanya fase, atau ini ya, pace ya. Bahasa Inggrisnya fase, pace gak sih? Bukan sih? Koreksi kalau saya salah ya. Saya pakai paste aja dulu ya. Paste, set fase. Nah, kita kembali ke notepadnya. Kita rumuskan dulu. Jadi sebagai programmer atau sebagai pembuat bot, ya siapapun sih sebenarnya bisa. Gini, fase pertama sebelum bot running itu kita sebut fase A. Mudah dong. Ini bebas sebenarnya. Mau 0 juga boleh. Cuma 0 itu kan angka, jadi ntar susah. A aja deh, A. Setelah itu muncul angka 1 ya. Jadi A ini mencari angka 1. Setelah muncul berubah jadi fase B. Oke. Setelah B itu mencari angka 2. Muncul 2, dia berubah jadi C. Oke. C tugasnya adalah mencari angka 3. Jika sudah ketemu angka 3, mana? 3, maka OP, open posisi. Nah, basicnya adalah ini nih teman-teman. Oke. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya. Fase A tugasnya mencari angka 1. Jika sudah ketemu angka 1, pindahkan ke fase B. Fase B tugasnya mencari angka 2. Jika ketemu angka 2, pindahkan ke fase C. Kasih tahu robot ini udah fase C loh. Fase C tugasnya adalah mencari angka 3.
Jika sudah ketemu angka 3, kasih tahu robot langsung aja open posisi digit differ 4 ataupun restful ataupun segala macam ya. Ini contoh, lagi-lagi saya ingatkan, ini contoh teman-teman. Jadi prinsipnya adalah ini. Jika teman-teman berpatokan sama ini, akan sangat mudah sekali cara membuatnya. Oke, kita terapkan gini. Pertama, fasenya apa? Ketika buat running, fase A, teman-teman pakai teks aja kayak gini. A, fase A. Oke. Nah di blok 2 teman-teman bikin percabangan di sini. Ini kan blok 2 setiap tik kena gitu ya. Blok 2 tik gitu. Kita harus kasih tahu robot kalau fasenya di A cari angka 1, kalau fasenya B cari angka 2, kalau C cari angka 3. Gitu ya. Itu dulu. Berarti kita butuh cabang ini. Jika ini loh robot, jika fasenya sama dengan A, lakukan ini. Oke, kita bikin else if, duplikat dari sini. Jika fasenya sama dengan B, lakukan ini. Ada C tadi ya. Jika fasenya C, lakukan ini. Oke, nanti kalau teman-teman butuh fase berikutnya D, E dan seterusnya, tinggal terusin aja. Nah, pertama bahas satu persatu fasenya. Kalau perlu teman-teman coret-coret di kertas gitu. Fase A, si robot harus ngapain? Fase A adalah dimana robot baru mulai, baru running, belum ada apa-apa. Dia harus mencari angka 1, teman-teman. Harus mencari angka 1. Oke. Berarti teman-teman cukup ini, if periksa last digitnya. Jika last digit sama dengan 1, ya, apa yang dilakukan? Jika last digit sama dengan 1, jika sudah ketemu 1, pindahkan fase ke B. Berarti dari sini teman-teman duplikat aja, set fase to B, set gitu. Oke, set fase to B. Artinya tik berikutnya dia bukan di fase A lagi, sudah di fase B. Oke. Di fase B tugasnya apa? Robot, kalau kamu sudah di fase B, tugas kamu adalah mencari angka 2, bukan angka 1 lagi ya robot. Seperti itu ya kira-kira ya. Berarti kita cukup duplikat ini, karena kan tugasnya sama ya, mencari angka tapi angka 2. Angka 2. Kalau ketemu angka 2, pindah ke fase C. Kita kasih tahu si robot pindah ke fase C. Mudah ya. Ini saya berusaha menjelaskan dengan step by step. Harusnya sih mudah dimengerti ya teman-teman ya. Fase C. Tik berikutnya si robot itu kenal sebagai fase C. Dia nggak akan masuk ke sini, dia nggak akan masuk ke sini, dia akan masuk ke sini karena sudah di set fasenya C sebelumnya. Dia akan masuk ke sini, fase sama dengan C. Kalau C harus ngapain? Kita harus kasih tahu. Cari angka 3 ya robot, cari angka 3. Kita duplikat lagi dari sini. Kenapa duplikat? Karena sama ya, intinya mencari kan, mengecek last digit sama dengan 3 ini. Fase kemana? Ke D. Karena dia langsung open posisi, sebenarnya boleh ke D atau nggak perlu D juga nggak apa-apa, langsung open posisi juga boleh teman-teman. Langsung open posisi ya, open posisi. Jadi ini dihilangkan, langsung purchase differ aja di sini. Dengan terakhir fase yang didetek oleh si robot adalah C, berarti kan nggak ada D. Kalaupun teman-teman bikin D ya fase terakhir jadi D, nggak masalah juga, boleh juga, tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi di sini nggak butuh D. Oke, purchase differ. Oke, nah teman-teman lihat deh, di sini kan sebenarnya rapi ya. Nih, fase pertama adalah A, robot belum running. Begitu running dia masuk ke sini, karena kan fasenya A. Oke. Kalau belum ketemu angka 1, dia fasenya tetap A, belum berubah ke fase B. Nggak akan ada yang merubah fase jika last digitnya selain 1. Oke, dia muter terus. Selain satu muter, masih A. Sampai ketemu angka 1, baru berubah fasenya B. Artinya sekarang tik berikutnya dia bukan masuk ke sini, tapi masuk ke sini. Ya. Sama seperti tadi, jika bukan angka 2, dia tetap fase B.
sampai ketemu angka 2, dia berubah jadi C, teman-teman. Ini berubah jadi C. Nah, itu yang namanya fase. Anak-anak di bawah umur sekian itu disebut bayi. Jika sudah mencapai sekian disebut anak-anak. Jika sudah mencapai umur sekian disebut dewasa. Jika sudah mencapai umur sekian lansia, dan seterusnya, gitu ya. Ada fase, ada step, ada stadium, ada stage. Nah, itu yang disebut stage. Perpindahan juga harus jelas. Oke. Nah, setelah fase C, dia mencari angka 3. Selama belum 3, dia tetap di fase C. Setelah ketemu angka 3, ini dia akan purchase defer. Fasenya tetap C, tapi dia akan pindah ke purchase defer. Dia akan serahkan ke server binary berikutnya. Selanjutnya kita dapat hasilnya di blok 4. Nah, selanjutnya jika sudah dapat hasilnya, kan ada win, ada loss. Cuma 2 itu ya, win, loss. Tergantung teman-teman, apakah mau dikembalikan ke fase awal atau teman-teman mau kembalikan ke fase C. Fase C itu artinya dia jika sudah dapat win atau loss, dia kembali ke sini. Selanjutnya dia hanya mencari angka 3, lanjut OP lagi. Tidak perlu dari awal. Atau teman-teman mau dari awal pun bisa. Set fasenya ke A. Boleh gak kalau set fasenya ke B? Boleh, bebas, tergantung permintaan klien atau request klien mau kemana. Ya cuma biasanya analisa dari awal lagi ya biasanya. Cuma itu dari kita sebagai sisi programmer itu bebas, bisa ke A, B, C, atau langsung open posisi lagi tanpa ke C, itu juga bisa. Berarti butuh fase yang namanya D kalau itu. Karena kalau C kan harus mencari angka 3, tapi kalau D kita bikin satu lagi D, nggak perlu cari apa-apa, langsung open posisi misalnya, seperti itu, gitu ya. Anggaplah sekarang kita baik win atau loss, hasilnya kembali ke fase awal, yaitu fase A. Teman-teman tinggal bikin ini duplicate. Nih, taruhkan di sini. Kenapa nggak ada percabangan if win, if loss? Karena baik win atau loss, udah saya mau balik lagi ke fase A. Ya, tapi kalau teman-teman mau ini di fase A, nih A gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau bedakan, jika win balik ke fase A, tapi jika loss balik ke fase B atau fase C. Nah, ntar tinggal di setting if win, set fase to A, else atau if loss, fase to mau kemana, B, C, D, dan seterusnya. Jadi bebas ya. Nah gitu teman-teman, ini kita anggap ke fase A. Oke. Nah sekarang sebagai notify, kita harus kasih tahu, kita harus memberitahukan user juga nih, menginfokan kita lagi di fase berapa gitu ya. Nih Oke, supaya gampang gini aja. Jika di fase A, kita bikin teks seperti ini nih. Nah, ini akan lebih mempermudah user. Customer akan lebih senang jika dia tahu si robot sedang apa sekarang, atau benarkah yang robot lakukan gitu ya. Dengan cara memberitahukan apa yang sedang robot lakukan dan apa yang akan robot lakukan gitu caranya. Notify, menunggu digit. Di sini berapa tadi? 1, 2, 3 ya, menunggu digit 1. Oke, kita kasih tahu last digitnya berapa. Nah, di sini kita duplicate, Ctrl C, Ctrl V. Di fase B juga, kalau fase B kan menunggu digit berapa? 2. Sedangkan kalau di fase C menunggu digit 3. Nunggu digit 3. Oke, clear ya. Nah, jadi kita nggak perlu kasih tahu fasenya sebenarnya, fase A, fase B, fase C. Kita cukup menunggu digit 1, menunggu digit 2, menunggu digit 3. Karena si kliennya taunya kan 1, 2, 3. A, B, C-nya ini kan fase yang kita buat gitu ya, untuk mempermudah pemrogramannya saja. Oke. Coba kita running ya teman-teman. Ini predictionnya LDP 4 ya. Terserah, bebas. Digit differ. Kita running. Sama kekurangannya di mana ya?
maksudnya udah benar belum runningnya, udah benar belum jalannya gitu. Nah, ini menunggu digit 1 nih teman-teman. Ini artinya di fase apa? Kita sebagai programmernya tahu ini di fase A gitu ya. Tapi usernya cukup tahu ini lagi menunggu digit 1 gitu, sama aja. Nah, info ini yang penting teman-teman, terutama bagi user ya. Nah, itu ada angka 1 tadi ya. Kita cek di lognya. Ini kan nggak ada angka 1. Nah, ini menunggu 1 nih. Menunggu 1 ketemu 1. Berarti dia ke fase berikutnya, fase B. Yang artinya menunggu 2. Dari ini 078871. Nah, ini belum ketemu angka 2. Ya. Masih menunggu digit 2. Nah, jadi ini notifikasi ini, info ini juga berguna untuk men-trace atau apa istilahnya ya, men-trace back kalau ada kesalahan di kodenya. Misalnya klien ada feedback, Koriko yang di menunggu 3-nya kok nggak open posisi ya, padahal udah ketemu 3. Oh, berarti sudah di menunggu 3. Berarti kita cukup ngecek di fase C-nya aja. Kita tahu kodenya di mana gitu, teman-teman. Karena user lihat ini kan, karena user lihat ini dia bisa kasih screenshot, bisa kasih lognya. Kita tahu kode mana yang harus diperiksa. Jadi nggak usah semua kode, akan capek teman-teman. Nah, ini menunggu digit 3 ketemu 3, dia open posisi nih teman-teman. Ya, open posisi, profit atau loss, dia kembali ke fase A nih, menunggu digit 1 kembali gitu. Nah, ini ketemu angka 1 mana ya, ini ketemu angka 1, dia menunggu digit 2. Nah, ini yang saya sebut nih, menunggu digit 2 tapi muncul angka 1. Dalam hal ini bisa jadi user mintanya kalau di fase B menunggu digit 2 tapi ketemu angka 1, dia balik lagi ke fase A. Itu teman-teman cukup tahu percabangan, sebenarnya gampang. Tapi untuk mempermudah di video ini begini aja dulu ya. Nanti mungkin kita akan bahas di video berikutnya kalau ada kesempatan, kalau ada yang banyak minat ya. Jadi intinya fase itu penting dan bisa dilakukan ya teman-teman, seperti ini. Oke. Saya rasa cukup sekian. Semoga berguna buat teman-teman yang rule robotnya itu ada membutuhkan teknik fase, teknik mode, staging. Staging waktu itu saya sebutnya staging ya di video sebelumnya. Staging itu artinya jika ini dulu lo lakukan, jika sudah lakukan berikutnya. Jadi bukan jika ini satu, maksudnya gini. Ini tanpa staging nih teman-teman. Yang ini tanpa staging ya. Artinya setiap tick kita periksa aja. Last tick yang paling terakhir adalah 3. Langsung periksa last yang kedua terakhir 2. Langsung periksa yang ketiga terakhir 1. Dalam satu tick langsung periksa semua. Kalau ketemu langsung open posisi. Kalau nggak ketemu tick berikutnya langsung periksa lagi semua. Gitu terus. Itu tanpa staging. Yang ini kita periksa staging step by step. 1 dulu kita periksa, angka 1 ini dulu kita periksa. Selanjutnya kalau ketemu angka 2 kita periksa. Itu memungkinkan terjadi ini. Yang di tengah-tengahnya bisa bebas, bisa berapapun. Nah, tapi kalau ini kebutuhan usernya, dia harus 1 tick. Dengan cara fix yang ini teman-teman nggak bisa akomodasi request klien yang seperti ini, nggak bisa. Tapi kalau teman-teman bisa teknik staging, ini pun bisa diatasi. Ini kan sebenarnya staging pun juga bisa. Jadi kalau ada request seperti ini, teman-teman bisa lakukan seperti ini juga. Tapi nggak harus. Tapi kalau ada request seperti ini, teman-teman nggak bisa lakukan dengan cara tanpa staging, harus dengan staging. Ya, atau step mode fase gitu. Oke, semoga berguna teman-teman. Silakan terapkan, silakan di-share video ini, ilmunya ini jika dirasa berguna buat teman-teman dan komunitas teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya besok malam jam 7. Saya Koriko pamit. Salam sehat, salam sukses. Amin.